pasca kebangkitan, pasca kenaikan. Ya, tapi saya tidak bicara, cuma saya menyampaikan salam pasca untuk para gembala, karena kita tidak bertemu pasca. Ya, tadi gembala bilang, aduh kita rasanya sendiri-sendiri ya, belajar ya. Jadi saya tadi dari bawah tanya Bapak Gembala pasca, dan oh, ada pendeta yang saya sampaikan salam pasca. Ya, tentunya ya kita mengerti bahwa itu dalam rencana Allah. Pertama itu untuk perkembangan dan kelepasan, lalu yang kedua itu rencana disebut rencana iblis, perbudakan dan kekejaman yang menggunakan akal, kekejaman, pembunuhan, dan itu sudah dikalahkan melalui pasca. Kalau musuh jemaat Sion itu diingatkan sore hari, rumah-rumah tangga itu jaga supaya air zaman kena Tuhan akan memberkati, supaya kita keluar dengan kemenangan ya. Dan saya salam untuk Bapak Gembala ini dan juga yang ada jemaat selalu merasa pasca itu bebas, sukacita. Amin. Masih rasa? Halo. Ya, karena itu satu hal yang luar biasa. Ya. Hanya Tuhan terus memakai para gembala-gembala dan generasi muda untuk terus berada dalam perjalanan yang sekarang kita masih jalan. Ya. Pada saat ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang berlanjut dari hal perubahan luar biasa dalam dunia yang kita kenal. Mungkin saya tidak bicara hal itu karena hal itu Anda telah tahu bagaimana perubahan dunia itu dalam beberapa bagian, dan itu harus kita gereja harus bisa melihat itu untuk kita harus menuju kepada perubahan yang luar biasa. Bukan kita bilang saya ini gereja sudah ya dari dulu, lalu sekarang saya tidak menuju perubahan massa, perubahan kegiatan pelayanan hamba-hamba Tuhan harus perubahan. Kita masih tinggal. Anda akan menjadi pelayan yang tinggal tempat. Gerejamu besok akan ditutup karena tidak ada artinya. Apa artinya membangun gereja? Bangun gereja harus punya kegiatan. Ya, kegiatan yang bermanfaat bagi pemerintah bangsa negara, terutama kepada Tuhan dan khusus kepada seluruh masyarakat. Ya, saya ngomong ini karena saya merasa Tuhan mengangkat kehidupan dalam bergereja itu bukan hanya di lingkup yang ada, tapi bergereja itu bisa umat bergerak keluar, dan bukan untuk diri sendiri, bisa keluar KKR, berada untuk tengah masyarakat. Orang tanya untuk apa? Ya untuk masyarakat juga perlu dengar Injil Allah, bukan Injil kadualan. Jadi itu diperiksa oleh pemerintah. Siapa kabarnya? Siapa penyampainya di luar? Kalau sudah berbeda, ya itu pemerintah benar. Tapi kalau dilihat sudah berbeda, ini kabar-kabar palsu ini. Tolong diberhentikan aja. Ya, tapi kita orang ini seringkali dibodohi. Kita pikir pemerintah ini bisa diatur oleh TV, akhirnya kita ketinggalan. Ya, jadi saudara, kalau saya pernah menyampaikan dan pernah di tempat ini bahwa pertama yang perubahan adalah harus menurut kehendak Allah. Jangan seperti dunia ini, tapi benar-benar dari apa yang Tuhan kasih. Dan saya tidak jelaskan cuma yang satu yang berikut Tuhan kasih, lagi ada beberapa yang saya temukan Tuhan kasih, yaitu adalah ditemukan pergeseran kebutuhan individual sebagai orang percaya. Yang ketiga, perubahan kebutuhan komunitas, yaitu masyarakat. Dan yang keempat, perubahan
kurangnya efektif gereja kita. Yang kelima adalah krisis. Waktu Tuhan tunjukkan ini kepada saya sebagai pemimpin, lalu saya menyadari apakah pemimpin ini cuma berbicara tentang diri sendiri, istri, anak-anak, keluarga. Kalau tentang keluarga, tanya anak-anak saya. Punya pengalaman, ada mereka bisa ceritakan ya. Tapi sebagai gembala jemaat boleh tanya, Pak, apa itu yang Anda maksudkan seperti itu? Dan pada saat ini saya ingin menyampaikan yang kedua adalah pergeseran kebutuhan individual sebagai orang percaya. Ini kita harus hati karena ada iblis, ada setan bermain di balik ini semua, supaya kebutuhan kita sebagai orang percaya itu, kalau boleh, kita tidak nikmati. Jadi saudara pasal 5 dan dengar, ya, waktu saya temukan itu perubahan kebutuhan komunitas, oke, Tuhan sudah kasih. Keempat, kurangnya efektif gereja. Sekarang saya mulai, Tuhan terima kasih Kau telah memberikan kami menggelarkan rapat kerja, dan posisi-posisi gereja segera akan menuju kepada perubahan perbaikan. Jangan bilang perubahan perbaikan yang nanti menghilangkan sebuah sejarah. Enggak. Orang bilang kalau lupa sejarah itu kan konyol. Ya, ada sejarahnya. Yang baik itu kita pegang kokoh, lalu kita lanjutkan. Kita punya kali tidak ingat itu. Ya, karena saya dulu sebagai Dewan Penasihat menjadi bagian daripada usulan seluruh para pemimpin GBGP karena ribut. Ini ya, tapi harus menjawab mereka. Tidak ada satu kerendahan, itu secara harus kita mengerti generasi yang Tuhan angkat sebagai itu siapa? Yang kita angkat itu orang GBGP yang benar dipanggil. Begitu kan? Jadi harus ada semangat. Kalau saya sudah ngomong, mereka bilang, kenal sudah pamannya ini kami kenal. Tempat letaknya tuh Bapak Yonatan Ikan. Jadi kalau dia ngomong itu sudah. Dan kita salah paham. Ini pergerakan Opa dan sudah selesai 98 mewakili satu generasi awal bersama Ayasa dan sebagainya. Kita generasi berikut mana? Apakah kita bawa GBGP di tanah Papua ini menuju kepada cahaya-cahaya terang, menuju kepada perkembangan-perkembangan ada di tengah pemerintah, yang kemudian pemerintah akui sah? Karena banyak angin-angin pengajaran kerusakan sampai gereja kita hampir Payekoli mau hapus katanya. Payekoli mau hapus karena gereja ini tidak berlanjut. Kita jadi sempat marah. Siapa ini? Ditiba di sana. Mereka mengakui bahwa gereja ini sudah dibangun oleh pejuang. Anak GBGP yang bangkit. Jadi saudara, lambat atau cepat pasti semua akan baik. Amin. Ya, jadi saya sekarang kembali mau dapat telepon bahwa kita akan segera menggelarkan rapat kerja di Kabupaten Raja Ampat yang molor waktu mungkin bulan Mei. Seluruh Bapak Penasihat dan Kabinet Raja Ampat akan dipersiapkan dan diturunkan, dan kami akan tiba di Bapak. Bagaimana Bapak? Saya fasilitas Hotel Marriott untuk 2 hari atau 3 hari kita sidang untuk mengumpulkan pemerintah Kota Sorong dan juga Kota Raja Ampat. Kita buat sesuatu yang luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Sedangkan ini satu hal yang luar biasa, tidak mudah. Banyak karena saya banyak kali sudah ngomong banyak oleh orang sarjana hukum, dan saya kembali bilang hukum saya. Karena saya menghukum, tapi Tuhan bilang hukum saya. Ada lagi ya, tapi Tuhan mau tunjukkan bahwa kuasa Allah menyertai untuk melakukan sesuatu yang besar. Jadi para gembala, para pemuda hukum, pertemuan yang tidak lama lagi akan digelar, dan saya sendiri sebagai penasihat mengadakan, dan kami secara resmi mengatakan Hotel Marriott kami pakai dalam beberapa hari untuk menyelenggarakan, menghadirkan pemerintah kita yang ada di Kota Sorong yang tertinggi Raja Ampat untuk memperkenalkan gereja betul, gereja Pentakosta yang terkenal di tanah Papua,
yang berdiri 1948 dan tunggu sejarah masih berdiri. Dan inilah gereja yang tidak pernah runtuh. Gereja masih berdiri sampai saat ini. Ya, dan orang-orang sudah yang lain sudah tahu saya. Kalau bicara mamanya, mama saya di Jayapura sudah kenal. Saudara-saudara yang ada. Kalau sudah ada yang ngomong dia bilang, aduh, saya dengan Bapak Paulus, kita udah kesalahan itu ada di kakak sudah meninggal tapi Timo itu. Kalau kamu kenal dia, oke. Kalau tidak bisa karena kita dengan Tete sudah serahkan di sana. Jadi orang-orang lain sudah tahu saya, nggak berani. Apalagi Pak Timotius pernah dia nggak berani. Langsung dia kami sambung, siapa tahu. Dia itu bukan saya benci dia. Mari kita duduk atur bagus. Sama dengan mama-mama saya. Dan sudah kenal. Setelah mama ini dari sini terus Opa Jayapura, saya datang cakap. Saya bilang sama adik saya baru nanti kalau ketemu saya kakak terus dia malu hati karena dia memang teman sekolah dengan anak saya. Ya, orang bilang sesuatu yang baru itu biasa pertama itu ditanam lalu masa pertengahan itu menghadapi banyak. Kenapa ada penipuan masuk? Tapi pada menjelang kedatangan Tuhan maka itu dia akan bangkit secara kekuatan Tuhan untuk melihat bahwa Injil permulaan yang dibawa itu telah menanti saatnya kedatangan Tuhan supaya gereja ini kembali kepada Tuhan Yesus di surga. Baik, untuk itu kita akan melihat sesuatu yang harus luar biasa. Tadi salah satu perubahan keempat kurangnya efektifan gereja ini. Anda gembala-gembala, para generasi yang sekarang Anda lihat sudah mulai tanda-tanda itu pertanda bahwa kita sedang menuju Roh Kudus membina saya, mengangkat sebagai pemimpin untuk melihat kita bagaimana supaya kita bisa ada di dalam perubahan yang Tuhan maksudkan. Ya, jadi kita tidak hanya bisa dengan apa yang ada sistem ide yang kita vakum ini sudah harus kita merubah, melihat situasi dan kondisi sehingga pekerjaan itu selamat dengan baik. Ya, jangan lagi iblis terus mengganggu. Kalaupun dia mengganggu, kita bisa selamat. Lalu yang terakhir itu kelima, krisis ini yang kurang dipahami oleh gereja-gereja yang sementara kita sudah bangun, kita sudah capek-capek, tapi karena kita kurang mendapat himbauan Roh Kudus tentang krisis ini, maka tadi saya katakan berakhir dengan perpecahan, berakhir dengan kehabisan, bingung, ya. Ya, jadi saudara, kita akan dengar perubahan ditemukan atau pergeseran kebutuhan individual sebagai orang percaya. Ini sesuatu yang memang muncul dalam banyak bentuk tingkatan secara khusus. Bagi kita orang percaya, Anda mendengar secara umum, bagi khusus umat kita itu dalam bergereja ini, kita harus paham bahwa kebutuhan kita yang banyak, yang kita membutuhkan soal fisik, membutuhkan emosi, rohani, sosial, keamanan, status, dan prestasi ini, ya, ini sedang ada di dalam keadaan perubahan. Katakanlah perubahan dunia, perubahan kota, perubahan situasi gereja. Kita sepertinya kalau kita tidak mendengar suara Roh Kudus, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka segala
kebutuhan ini akan menjadi kita tidak hasil, ya, prestasi misalnya, keamanan kita kurang terasa, ya. Kenapa? Sebab bumi kota ini bukan kita punya sendiri. Ada orang bilang sama saya, karena kamu tidak berusaha, jadi kamu tinggal begitu saja. Tapi saya bilang, tapi kok pencuri? Kenapa kau tidak kasih tahu saya? Bahwa itu saya punya. Ya, tapi karena kau tidak berusaha. Saya itu lucu kalau ada orang-orang seperti itu. Dia bilang, tapi karena kau tidak berusaha. Loh, kenapa kau tidak kasih tahu saya bahwa ini kau punya? Tapi karena tidak ada ini, jadi saya masuk. Loh, kalau begitu kau pencuri itu. Ya, di Kota Sorong, ya, satu contoh. Kami punya rumah itu difoto, ya, difoto dan matikan. Berita kemudian dengar keluar beritanya di kabupaten. Lalu ada yang tanya, loh, kalau di kabupaten rumah itu berarti sudah ada bantuan. Berita itu tiba di saya, Pak, rumah kami kan sudah ada bantuan. Saya bersiapa? Ya. Nah, karena tadi ibarat perubahan luar biasa ini, ketika kita tidak menuju kepada perubahan yang dikehendaki Allah, perubahan yang nanti kita akan kehilangan. Maka itu kita Kabupaten Raja Ampat harus bangkit dengan sistem, bangkit dengan pola pelayanan supaya dikenal, oh ini orang dulu ketinggalan, tapi sekarang harus menerima berkatnya. Amin. Saudara suka? Nah, jadi tenang puji saya. Doakan saja Bapak, Tuhan kasih supaya generasi itu Bapak memimpin kami mulai melihat ada tanda-tanda. Karena memang saya hidup untuk itu. Dan bukan itu saja, saya lagi hidup untuk gereja besar di seluruh tanah Papua. Ya, saya ingat Pak Yonatan Ikar waktu berangkat itu di Surabaya. Saya cucunya itu dokternya di bandara, lalu beliau tanya, kamu siapa? Saya anak begitu. Oh, cucu. Opa punya tempat sih. Saya yang siapa? Waktu Pak Jiwono tanya, kami yang jemput katanya acara setiap saat. Cerita itu biasa saya cerita dengan istri saya kalau saya, Pak, dulu boleh aku suka cuci pakaian rajin. Sekarang kayaknya ya, karena sudah ada istri. Orang tua selalu saya biasa istri kain semua. Opa sudah siap pakai aja. Ya. Nah, perjanjian itu kemudian berakhir baru mau dibentuk. Orang lupa bahwa janji itu sedang ada pada diriku. Bagaimana idioma ada pada saya, tidak pada GPT secara khususnya. Orang sedang mencari, karena janji itu lewat pengajaran. Dan sementara saya memulai untuk tanah Papua akan diberkati dari berkat dari pihak kedua rasul besar, baik pendeta Nyiwono dan pendeta Paul Hitam, tidak bisa diganggu-gugat. Dan ini menjadi warisan yang saya percaya gereja Bethel Pentekosta akan dihujani dengan hujan berkat sebagaimana orang tua-tua kami. Tuhan pakai tumpangan tangan memberkati tanah Papua, maka Papua akan diberkati dengan hujan berkat. Kalau begitu nanti segala hal-hal yang bukan nanti di Bapak bersih, musuh itu akan digalami. Peperangan. Jadi saudara, kalau kita menghadapi kesulitan, pasti ada sesuatu yang mengandung dan mengganggu seperti saya bilang. Ini yang banyak terjadi. Ya, padahal dan kalau kita lihat secara dunia, ya soal-soal kebutuhan kehidupan itu, ya itu selalu ada saja, ya ada yang kebutuhan mengganggu, ya
Dan setiap orang itu sangat berbeda, ya. Katakanlah kalau kita zaman sekarang orang membutuhkan saling melakukan aksi, ada orang lain, ya tidak mungkin. Ya, itu bangsa manusia. Dengan kemajuan ini, itu yang terjadi. Kalau kita tidak punya reaksi, kita berbahaya. Maka itu kepada para gembala dan pemimpin-pemimpin saya pesan, ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa kita ada ibadah persekutuan? Kita selalu memperkokoh, memperkuat kita secara umat, dan itu sebenarnya satu hal yang kita perlu gembira. Karena ada Bapak Gembala, ada Bapak Ketua BPD, apalagi jadi penasihat. Ya, saya kasih tahu saudara gembala-gembala, di sini setiap kelas saya buat tanya, saya suka buka layar, karena dimonitor juga hamba Tuhan dari Sarwi, ada yang lain, bahkan pengurus, karena mereka merasa dewan penasihat. Saya kepingin supaya Anda di sini juga kalau bisa ada baru, supaya waktu itu kita gunakan, karena kita ada pertemuan-pertemuan akbar. Kita akan ada satu kesatuan besar di atas tanah Papua ini untuk melenyapkan yang menyimpangkan, untuk diluruskan bersih. GPGP itu cuma satu, nggak ada GPGP 2 dan lain sebagainya. Harus menjadi satu di atas pemerintahan ini. Kemarin mau besar. Wah, sampai orang Jayapura biar dulu, kamu langsung yang bikin kacau. Saya senang bapak-bapak saya dari Jayapura lain. Kami datang, loh, tapi kenapa kami di kampung dipilih lagi? Saya bilang begini, karena kalian salah teknik. Coba kalau Jayapura 4, semua kesesuaian 4 pasti. Saya kena mau bapak-bapak benar, bro bicara bukan itu. Jadi sekarang yang Tuhan dan Tuhan urapi, mari kita dukung. Luar biasa. Mereka rindu dalam menghadapi acara dunia acara, tapi pada akhirnya mereka hormat. Mereka bilang bapak menyanyi, kalian ini diurapi. Ya. Gereja Betel ini akan dibangun oleh semua orang Serui, orang Jayapura, orang Dia, siapa saja, cuma orang Pejabat belum. Tapi mungkin nanti tahun-tahun akan datang lagi. Kita pasti harus semangat. Kita bisa, karena orang tua kita itu pejuangnya memang untuk itu, untuk semua berdiri di atas tanahnya memuliakan Tuhan. Apa yang kami penuh dengan Roh Kudus? Opa dulu kalau pertama itu langsung sembuh. Ya. Kalau saya nggak ada itu, saya cuma ajar kalau Anda dengar mental spiritual Anda terbang jadi Roh Kudus, mau itu tantangannya ada terjadi. Tapi masalah orang tua saya itu mereka perang, mereka bisa lihat setan, mereka lihat penguasa. Kalau penguasa mereka kenal, kau ini lagi kemasukan ini. Ya, cuman ini mereka perang bisa-bisa. Kita sekarang masih bingung, setan itu yang mana? Tapi syukur kalau sekarang kita masih hidup karena Tuhan mulai menerangkan di kita masing-masing. Saya sudah mulai kenal dalam melawati umat Tuhan, pandangan saya untuk kenal bagaimana cara setan menghantui setiap pribadi keluar dari gereja, bahkan gereja. Ya, saya sudah mulai kenal. Kenapa? Dari pengajaran, dari terang Roh Kudus, supaya kita harus belajar. Karena Roh Kudus, setan dia menggoda kita supaya kita menghujat Roh Kudus. Itu maksudnya. Kita sudah dosa, tapi tidak mengakui supaya kita menghujat Roh Kudus. Kita tidak ada perbaikan, itu cara setan. Dan banyak orang terjebak dengan itu. Sampai dia tidak pernah mengaku dosanya, dia mulai kembali menjadi orang yang tidak benar. Dia tidak sadar bahwa dia menghujat Roh Kudus. Jadi jemaat kita di sini ya, kalau ada dosa, itu harus mengaku Tuhan ampuni dosa. Jangan simpan-simpan itu. Iblis maksudkan supaya Anda menghujat kepada Roh Kudus. Padahal Roh Kudus jangan menghujat Roh Kudus.
Tapi karena kita tetap pertahankan kesombongan kita tapi dosa itu kan dia itu yang salah. Saya ini kan tidak kita pertahankan benarnya. Kita tidak memiliki pengampunan dan memiliki kebaikan itu tidak ada. Pemimpin kalau sudah tidak ada, gerejanya nanti alami. Siapa saja di jemaat-jemaat kalau tidak perhatikan, maka terjadi kehancuran. Yang keseluruhan namanya Biliam, Beelzebul. Karena di situ ada kaitan pecah-pecahkan dan di bawah dikatakan menghujat Roh Kudus. Jadi kerajaan yang dibangun oleh setan itu pecah-pecah. Gereja tidak ada tujuan arah, hidup tidak ada tujuan. Itu kerajaannya iblis. Dia mau supaya kita juga membela diri kita, tidak mau mengampuni dosa kita, supaya kita hancur lagi. Karena memang iblis itu tidak pernah baik, selalu hancur. Jadi kalau gereja kita bangun bicara periksa, ada roh iblis di dalam, ada setan di dalam. Ya, tapi kalau setannya itu sudah dikasih keluar bersih, makanya semua jadi baik. Maka itu hari ini saya pesan kepada jemaat Samate dan juga Libanon, perhatikan tugas kita dalam penggembalaan yang Tuhan kasih. Jangan sampai kebutuhan ya individual sebagai orang percaya itu jangan sampai bisa terbawa dari jemaat itu, bisa hilang dari kehidupan tersebut. Itu harus dikonsekuensikan, didoakan semua kepada Tuhan. Kalau baru kemarin saya bilang kepada kaum bapak gereja Sion, kalian siap melakukan bisnis dari mana? Ya sudah siap kaum bapak, siap, kita kenal acaranya bagaimana sistemnya dan kalian melakukan. Karena kaum bapak itu biasanya mencari kuat. Kalau ibu-ibu kan tinggal di rumah, dia harus mencari hasilnya di bawah. Ya, bapak-bapak. Saya tahu karena saya ini laki-laki dan bapak-bapak ini mulai melihat, bapak kepala kita sudah macam itu laki-laki. Dulu dia macam perempuan. Karena dia cuma bicara perempuan, itu macam dia perempuan terus. Ya. Tapi kalau sudah tahu dia bilang, oke, silakan bicara. Mau tema kemarin, saya tema ke sana. Ya, jadi bapak-bapak kita ini hebat, tawakan. Demikian nanti di sana semua itu harus begitu. Jadi kita harus jadi laki-laki. Ya, nah, oke. Itu tugas. Nanti dibantu oleh segala bagaimana kamu layani pekerjaan. Ya, dan saya percaya pola ini ada di para gembala rekan saya yang ada di Sultan Papua, yang bagaimana kaum bapak itu berdiri, karena mereka begitu. Jadi, kalau tidak bilang bapak gembala itu macam perempuan saja. Lalu yang perempuan, wah rohaninya sangat tinggi, luar biasa, dan itu harus digunakan terus. Doakan sama Tuhan supaya tetap dipakai ibu-ibu, supaya kalau suami mau melayani, ibu, bapak, mari silakan merasa sudah layani sampai sudah capek. Dan itu ibu-ibu itu berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Permulaannya luar biasa. Bapak coba, kenapa? Sudah, kalau layani sudah, dia mari dengar saya layani buku kapan? Sebenarnya saudara, hal-hal seperti begini dia membangun indahnya rumah tangga, indahnya keluarga. Orang tangga tak bertangga itu laki-laki semua. Nah, ada perempuan yang layani sana. Kasih sulam-sulam kain di sana, ada kawasan tabur, itu perempuan. Makanya ini mereka punya korban khusus. Jadi ada orang bilang kalau orang pengajaran tapi itu perempuan tidak mengajar dan sebagainya, sebenarnya hanya diatur oleh orang tua yang ada bagian diatur. Jadi bukan perempuan tidak ajar. Tapi kalau kalian dulu mereka bisa ada bagian dari tabernakel.
Ya semoga anak-anak saya dan dia pula supaya ikut. Oh, bapaknya bisa. Penyerapan pengajaran begitu. Tapi kalau kita ikut yang lain, kesannya mau masuk gereja kan tidak usah. Padahal itu Roh Kudus yang memberikan sikap pelayanan itu bagus. Ya selagi kamu masih ada pembela laki ya. Kalau tidak, ya perempuan naik dan sebagainya. Ya, mari saudara, dan saudara, kebutuhan-kebutuhan yang sekarang sedang dibawa oleh dunia ini sedang mempengaruhi masyarakat besar. Maka itu kalau bekerja ini, jangan jadi orang yang terus masih tetap tinggal jadi baku terus. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka itu kebutuhan sekarang kita harus perjuangan dengan ketat. Kemarin saya ingat di jemaat kami mulai ada sedikit sentuhan. Saya bilang terima kasih. Lalu adik saya bilang, Pak, ada, oh ya, memang kita juga turun dulu. Kita juga gereja yang ada resmi. Kalau saudara-saudara kita menyadari, terima. Karena kalau tidak kasih berdosa. Yang bersama Islam, ada Kristen. Tapi kalau dia bilang, kalau saya tidak kasih saya, kenapa Tuhan begitu? Ya, maka itu para pemimpin gembala saya pesan untuk selalu membawa domba-domba ini, memberi makan dalam bentuk disebut Alkitab yang lapar itu kasih makan. Artinya kita bisa memimpin, memperhatikan umat itu sementara ada di masa Tuhan percayakan saya menggembalakan. Tadi Bapak Gembala jemaat Pergamus, puji Tuhan, saya tetap dukung doa. Jemaat Libanon kita tetap dukung doa, dan jemaat Sion tetap dukung doa, karena ini salah satu tugas. Ya, pemimpin itu harus menyediakan masa depan gereja. Ya, artinya gereja itu ada orang tua-tua, tapi kemudian ada orang muda yang harus dipersiapkan lagi, karena masa depan itu ada. Kemudian ada remaja lagi seperti begitu. Tapi hari-hari ini saya lihat ada orang tua mungkin pemalas gereja, dia bilang, kami sekolah minggu sudah. Capek kami tinggal. Tapi bapak mama tidak mau ke gereja. Sampai saya sempat marah. Kalau anak-anakmu dikasih ke gereja, Anda tidak gereja, tutup. Kurang ajar sekali. Nanti anaknya, puji Tuhan dulu, punya haleluya gitu. Sampai di rumah orang Tuhan. Penyakit kita. Jadi setan itu suka duduk dalam manusia kita. Ayah saya bilang darahkan tadi. Sampai kita lemah. Jadi kalau pendeta Sabtika itu terima umat, hai Pergamus, hai Libanon Sion, terima dulu itu Bapak Pendeta. Jangan dulu barang Bapak Pendeta. Karena dia yang Tuhan kasih mengusir roh jahat. Kata Markus 6 mengusir roh jahat. Ya, mengkhotbahkan tentang pertobatan. Apalagi kalau khotbah pertobatan ya pendeta, saya tidak mau masuk gereja. Coba baca ayatnya lagi. Markus 6 ayat 12. Tapi ada pendeta-pendeta kandungan. Dia gunakan mimbar-mimbar itu. Dia sampaikan pertobatan. Tapi sini tidak bertobat. Boleh baca itu. Jadi Bapak Gembala jangan kasih mimbar ini sembarang-sembarang. Karena nanti pendeta-pendeta gabungan itu muncul kesempatan. Padahal di sini tidak bertobat. Markus 6 ayat 12. Markus pasal 6 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ya, ini pendeta yang benar. Sudah percaya tadi saya bilang, apa ternyata perempuan apa anak saya bilang begini,
Kau tapi jalan hebat, padahal kau sendiri tidak minum, kau sendiri mabuk batu berkata orang lain mau bertobat dan bilang pasti khotbah firman Allah. Kalau dia percaya itu, ya bagaimana kamu khotbah dia bertobat, kau sendiri tidak bertobat? Ternyata dia dikasih uang, biaya kan. Jadi dia khotbah Injil. Dia kira dia nanti begitu gampang berhasil. Khotbah jalan saya setuju Anda, asal mengerti jalan supaya orang itu bertobat. Ya, jadi hamba Tuhan harus memberikan itu, memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah yang sudah dekat. Markus 1 ayat 15. Yesus sebagai juru selamat memberitakan Tuhan di situ mempelai Tuhan di surga. Bisa mempelai itu pengajaran sesuatu. Waktu Tuhan mau datang dia bilang, bertobatlah kamu karena kerajaan sudah. Itu dia mau datang jadi juru selamat. Tapi dia mau datang kedua kali. Yohanes sendiri bilang, itu dia yang mempelai gerejanya. Jadi kalau khotbah mempelai itu firman Allah. Bangsa banyak periksa. Orang yang tidak suka mempelai justru nikah rumah tangga tidak betul. Kehidupan yang terpelihara iblis. Kehidupan yang gak beres-beres gak mau mengaku disuntikan. Coba kalau mau disuntikan, dia akan jadi orang pertama yang junjung firman mempelai, dan dia akan mentambiskan dan dia memberkati orang-orang lain karena dia dulu jadi alatnya setan, tapi dia sudah berubah. Ya kalau saya sekarang setan cara-cara itu kan ulama yang mau terbuka, jadi setan malah benci saya. Dulu saya pakai kabur, kenapa sekarang kamu mau lawan saya? Ya, karena ada Yesus yang luar biasa. Amin. Jadi harus diberitakan juga kerajaan Allah sudah dekat itu. Kalau sampai kita lupa itu nanti Wahyu 12-nya hilang, Wahyu 21-nya hilang, Wahyu 8-nya hilang. Saya hilang gereja betul, gereja Pentakosta. Setiap 4 tahun ganti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tapi tidak pernah diajarkan bahwa pergi jadikan kamu segala masyarakat, lalu siapkan hidup pengantin laki-laki saudara. Cuma kabar, tapi tidak pernah mewujudkan dalam kehidupan bagaimana kerajaan itu dalam membawa kebenaran Allah menyongsong kedatangan. Ini yang susah. Jadi saya saat ini dulu saya lagi murid kepada ketua saya, dia tanya, Pak, ini kasus stop, tunggu dulu, jangan melawan Roh Kudus ya. Saya pesan, setiap hamba Tuhan yang kurang paham melawan Roh Kudus, mereka total jatuh dari tugas kehidupan gara-gara kata sorong. Tidak suka sama saudara-saudara saya. Roh Kudus bilang ini, Roh Kudus itu cuma satu, Bapa kasih manusia. Dulu PT berjalan tumpah tangan. Setelah kerjasama pengacara, oh peperangan, hati-hati. Ya, kenapa hamba Tuhan itu bisa hidup terpilih? Karena Roh Kudus tetapkan dia sebagai gembala dan menyelamatkan badanku. Oh begitu patut Bapak Dewan, silakan kembali laksanakan tugas. Kalau ada yang tanya berapa penasihat yang besar, jangan cuma gara-gara uang, jangan cari kedudukan. Lalu sampai sekarang ada yang bilang, Pak, ini nanti mau digiring, mau digusur. Salah satu pejabat gereja Kota Solo, saya bawa hasil saya kasih baca. Siapa? Oh, bagaimana ini di majelis besar? Ya. Terus buka lagi SK Dewan Penasihat Wilayah Bomberai. Siapa yang bilang bukan? Ya, ini cuma saya. Stop, tutup mulut. Kamu ini merusak Roh Kudus. Roh Kudus ini untuk membangun tubuh Kristus. Roh Kudus menyembuhkan sakit penyakit tanah Papua.
Roh Kudus memakai anak-anak Papua supaya tidak kehilangan penggeseran kebutuhan kita bagi gereja, ke rumah tangga, ekonomi, dan sebagainya. Jangan terjadi penggeseran lagi. Hanya orang Papua bilang, apa jelas? Penggeseran. Tapi kalau kita sudah memiliki ini, dah. Orang Papua bilang tombang besok kemerdekaan ini tombang bahasa jelas saja. Karena dunia ini nggak bisa diterangkan oleh siapapun, bahasa betul aja. Nanti kita saudara, saya punya teman tadi orang Jawa, orang Toraja, orang Makassar, orang Manado, Manabui, ada orang sebagainya. Kalau kita sudah ngomong duduk bicara yang satu bilang sudah. Kalau pamannya ini bici kita Papua jangan itu bicara. Kalau udah bicara, udah jauh kan? Ini bangun jauh saja. Dari mata itu bangun jauh. Mereka sudah tahu saya kalau ada di kota Sorong. Seluruh teman-teman jangan. Besok saya melindungi kamu. Kenapa? Karena pengajaran ini telah disepakati dan diterima. Dan ini berasal dari Allah. Supaya kamu diberkati di tempat ini memberkati. Tapi tolong ya, jangan kasih geser-geser toko orang-orang. Karena toko orang-orang mau menikmati pelayanan menjelang kedatangan Tuhan. Oh ya, karena ada pengajaran mereka terima. Kalau tidak ada pengajaran, untuk apa pemanggilan pengumuman? Kita masuk saja, kasih sesak kota Solo dengan GPT, kasih sesak dan jalannya. Tapi karena sudah ada ajaran, begitu kan stop. Ya, jadi Tuhan, kita lihat kemudian memberdayakan umat untuk mengikuti jejakmu. Karena jadi contoh teladan. Umat ibadah ini sudah ditentukan, rajin menunjukkan umat. Sudah waktu ajar dia mau tidak bisa. Jemaat kami itu berapa ibadah? Ibadah berdoa sembahyang, ibadah PA, ibadah keluarga yang saya masih rawat, ibadah PKW sementara stop, ibadah PKM, ibadah anak. Kenapa? Saya jemaat itu mengikuti. Lalu saya pergi ibadah itu bukan saya sendiri, istri saya, anak-anak saya. Kalau saya tidak hadir, mungkin main bola kaki. Mungkin ada, tapi sudah lapor. Sebab penilaian nanti anak-anak uang aja. Ini anak saya di Kabupaten. Dipercayakan di Kota Sorong sebagai pemimpin olahraga kota terkenal. Nah, ini saya kejadian. Perubahan kota ini bukan terjadi saja kenal jasmani. Rohani juga sama-sama seperti itu. Kalau begitu Bapak. Kalau begitu Bapak juga. Ajar pengajaran bukan ajar sendiri. Tunjukkan jasmaninya apa. Mungkin Bapak gambar tahun ini. Bapak baru kesebangun kita membuat ini. Terus sudah ada semangat-semangat. Ini pasti ada jalan. Ada jalan. Ya, kalau orang bisnis itu harus jaga aturan, jaga sistem penjagaan. Kalau sudah bagus, berhasil. Keluarga diberkati, pekerjaan Tuhan juga diberkati, nama Allah dimuliakan. Itu Bapak-Bapak. Ya, baru kita akan bicara dua Bapak sudah dapat bantuan. Yang satu mau yang ketiga lagi. Tuhan memberkati Bapak. Ini hasil Tuhan menolong supaya apa yang kita bicarakan terus berlaku. Dulu saya masuk ke kanan mau dapat satu kapal, tapi tidak diizinkan. Nanti biasa kita sejarah itu dulu tidak dapat. Tapi sekarang Tuhan sediakan, bukan yang saya cari. Sudah datang dekat bangun gereja ini penawaran laksanakan. Jadi saya bantu kerja buat Tuhan. Karena saya mengasihi Om. Saya mengasihi Tuhan pakai. Orang pakai Tuhan pakai Om. Tapi orang tidak kenal Om. Berapa korban kami suami istri
Demi usaha ini kami persembahkan, karena kami tahu ketika kami korban kepada pendeta, pelayan yang benar, kami tetap diberkati oleh Tuhan. Dan itu terbukti. Jadi kalau saudara belajar memberikan berkat kepada orang, hamba Tuhan yang memang benar, kualitas kenyataannya, menggembalakan, meluaskan pekerjaan Tuhan, itu kami saudara rugi takut. Percaya, kuasa itu akan turun kepada Anda, ajaran itu turun kepada Anda, lalu Anda diberkati. Ya, dan kemudian yang satu menugaskan umat untuk memimpin menjaga gereja Tuhan. Gereja ini sudah ada pastor pada malam, sudah ada pastor, belum ada. Kita di dom itu ada pastor tapi sudah tidak ada. Ya, jaga-jaga mungkin tidak dapat gaji jadi kasih ke gereja. Terpaksa saya yang mahasiswa baru keluar ini, dia yang kasih bersih. Ada orang lewat, Nona, itu baru selesai bekerja. Heran ya, bisa cabut rumput kasih bersih. Sampai hormat. Kalau tanya anak saya kenapa? Berkata, dipercayakan Kabupaten Ladambat bersama rekannya lain. Kepercayaan penyuluhan, kepercayaan yang lain oleh Tuhan. Ditanya di sana, perempuan siapa? Perempuan anak perempuan Kabupaten Raja Ampat itu kami diberkati. Ya. Terus kalau anak saya tadi saya bilang baru dinikahkan, dan sudah tugasnya saya masih terus dukung, tetap jaga pelayanan demi kebersamaan, karena kota Dom itu kota masyarakat. Jadi binalah baik Islam, Kristen, supaya menjaga kenegaraan. Dan yang selalu ada yang suka membawa mereka, ya, untuk tetap dengan Tuhan. Ya, jadi tugas kita pemimpin-pemimpin membawa orang yang ke dalam pengetahuan keselamatan, membangun orang percaya di dalam Kristus, mempersiapkan umat yang sudah percaya kepada pelayanan, jangan tinggal di tengah terus. Kemudian menghibur anggota jemaat yang bermasalah. Ini tugas kepala, tugas pemimpin. Hari ini saya sampaikan supaya para gembala dan para pemimpin menghibur anggota jemaat yang bermasalah. Dan kalau kita di dom itu banyak jemaat yang bermasalah, sedikit saja yang saya lihat berbuat. Yang bermasalah ini paling banyak. Saya yang menangis terus. Tiap hari aku masuk gereja menangis apa? Habis masalah. Ya, perbaiki sudah. Ikut aturan nasihat firman Allah, supaya tangisan syukuran. Ada sukacita. Gereja ini bukan tampung orang sakit, bukan tampung orang-orang seperti kamu yang tidak pernah ada solusi masalah. Jadi kembali ke itu, banyak kali gereja itu dijadikan tampung masalah. Akhirnya masalah tiba, gereja tidak bisa diurus lagi, tidak bisa terbangun lagi. Tolong patahkan roh itu, roh yang mengganggu umat Tuhan itu. Jadi bila-bila, oh datang Saudi, bertobat dalam nama Yesus, dosa apa? Diakui, selesai, masuk saja. Supaya jangan ada pengaluan terus, zaman pembangunan, zaman sukacita, umat pemimpin sudah masuk di global perubahan, supaya hak-hak individu kita juga meraih sebagai orang percaya, anak GBGP di tanah negeri untuk menikmati, bukan orang desa ini saja. Kalau dia bisa, sekarang saya juga bisa. Saya tadi bilang sama gembala, ada GKI sudah berubah, sinode harus melakukan baptisan yang sama. Jadi saudara tidak usah kaget lagi kalau orang Protestan bikin baptisan. Tinggal memang ngomong begini, saudara, bagaimana? Iya, dulu kamu bilang Tunai itu agama Serui, agama Jayapura, agama orang itu. Tapi sekarang nanti kan jawab saja. Kalian kan dulu di tempat yang bagus toh.
Sekarang baptisan dari mana? Nah, kita dewasa. Kalau begitu kerja di pemerintah ada bagian bagi. Dulu kau belum mengerti, jadi kau bilang kau makan uang sendiri. Tapi sekarang susah tuh, berarti ada apa kesesalan uang sedikit. Orang Kristen sekarang itu begitu. Kita doakan supaya fanatik-fanatiknya hilang, lalu merasa kebersamaan. Ini yang bagus. Ya, maka itu penuh dengan Roh Kudus. Pentakosta, ruangan suci, ada pelayanan kasih, ada pelayanan karunia, ada pelayanan jabatan-jabatan, memberi dengan senang hati, berkorban untuk pekerja, itu pelayanan. Orang penuh Roh Kudus itu suka itu. Tapi kalau tidak dipenuhi Roh Kudus, susah. Kasihan. Untuk apa? Ya. Tapi kalau Roh Kudus ada, suka persekutuan, suka ada kedamaian. Biar berkorban itu hal biar. Nah, bagaimana sudah jemaat, sudah korban, sudah bisa makan cukup, minum air cukup. Bapak gembala yang bilang sudah cukup, ya, karena sudah diajar. Jadi sudah jemaat ingat, sebentar kalau pulang harus cepat langsung ke rumah. Bapak gembala sudah cukup. Oke? Ya. Waktu mereka kerja di hutan, saya berdoa Tuhan, kita cuma 3. Yang satu istri ada di rumah sakit, yang satu dia. Tuhan berkati. Saya kasih nama itu saudaramu. Jadi kalau ikut bersih kesalahan sama dia, jangan macam-macam seperti dulu. Bukan kesedekat, tapi merugikan. Itu stop. Persekutuan itu perlu kedamaian, berbagi, rasa sukacita, bukan bertemu cinta. Ada sama. Ada persekutuan itu pulang, nggak ada berkat. Jemaat Sion sudah tahu saya. Kalau kalian masalah tinggal tidak bisa ikut. Gimana harus tegas? Dia takut nanti tidak ada pemakan. Supaya kalau dia diberkati dia tegas, nanti dia disiplin lagi. Bapak Gembala, kau mau apa? Saya sudah mengerti Tuhan. Jadi kan, bagaimana adik saudara dia kurang? Kalau Bapak Gembala sudah capek nasihat dan semua, kalau sudah basah, Bapak Gembala sudah diberkati. Ya saudara, umat itu harus siap menerima. Jadi saudara, sekali lagi, kebutuhan dan sekali tadi saya bilang ini juga sangat berbeda. Ada pelayanan kita pikir untuk kita, tapi ternyata mungkin orang lain kita sabar dulu. Oh, ya. Itu biasa terjadi. Saya tanya sama anak saya ini, kalau kamu tidak dapat berkat lagi untuk gereja kami, keluar dari apa? Kisah. Menangis aku. Bapak, ini pergumulan. Sesuatu yang tidak gampang yang Tuhan taruh saya ini, yang suka dicari di kota Sorong. Orang mencari orang dalam, lalu mensewakan penduduk. Tapi saya Tuhan sudah sediakan, dan saya juga Bapak. Saya perhatikan anak saya, supaya kau diuji kalau kau percaya sama Tuhan. Karena Bapak jangan percaya Tuhan, di mana saja Tuhan akan kasih. Begitu menurut lama-lama ada perubahan. Sekali lagi, kebutuhan Salawati,
desa Waile, kebutuhan salawat di desa Samate, komunitasnya, kota kecil juga itu sangat berbeda kebutuhan orang-orang percaya. Dan kebutuhan sekarang kita itu sangat sewaktu berubah-ubah. Kita bilang, kalau kita tidak jadi orang yang jeli di dalam Tuhan, baik itu cakap secara rohani dan jasmani, maka itu akan menjadi kehilangan yang kita sebut Papua Merdeka. Tapi ketika ada zaman yang sekarang kebutuhan kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa perubahan ini sedang terjadi, lalu kita masuk di dalam bagian-bagian yang memang disediakan Roh Kudus sebagai Tuhan bagi kita, maka saya percaya kita akan menang, kita akan duduk, kita akan memiliki, karena itu bagian itu sudah disediakan kepada kita. Mari kita ubah praktek-praktek kita supaya kita mendapat kebutuhan sebagai orang percaya. Tadi saya bilang sidang rapat kerja sudah dibentuk. Masih ada bentuk-bentuk apa namanya? Ini harus dirapatkan lagi sehingga pemunculan hasil-hasil itu bisa dilakukan sehingga benar-benar kita nikmati sebagai jemaat Tuhan dalam program Allah, baik untuk kerajaan Allah mengelilingi Kabupaten Raja Ampat, juga dalam gereja kita sendiri dan masing-masing kita, sehingga kita benar-benar katakan Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita sudah percaya kematiannya dan sekarang kebangkitannya bercahaya. Kita menikmati sebagai orang-orang percaya. Ada kerja, ada usaha, ada kegiatan, selalu ada Tuhan di sana. Saudara, itu yang Tuhan taruh dalam usaha. Jadi praktek-praktek ini kita harus lakukan. Ada beberapa gereja yang mereka menyadari ya kebutuhan dari umat para orang-orang Tuhan, lalu mereka membentuk spot group atau kelompok-kelompok mendukung dan kelas-kelas pelatihan orang tua. Itu yang saya pelajari supaya kebutuhan itu bangkit. Kemudian ada beberapa gereja yang menyadari kebanggaan atau kebutuhan, karena gereja itu mengalami ada anak-anak remaja yang kehamilan sebelum nikah yang baru, ya, remaja. Ada keluarga mengalami aborsi. Jemaat Sion saya bilang, kalau saya dengar Anda pelaku aborsi, saya keluarkan Anda dari gereja, terutama yang pelacur-pelacur terkenal. Ketika Anda tidak berubah, saya kasih keluar Anda dari gereja. Terserah mencari gereja mana. Saya tidak benci Anda, tapi ajaran ini mengajar kita supaya kalau kita mau berdosa, kita rasa berdosa. Kalau kita mau pro kepada Tuhan, Tuhan ada. Terus jadi Tuhan tidak berdosa? Ada, tapi dosanya itu bukan melawan. Saya percaya kalau orang penuh Roh Kudus itu, kalau ada dosa, tidak mungkin dia benarkan diri, dia pasti benarkan, dia takut Roh Kudus. Tapi kalau dia tidak penuh Roh Kudus dan dosa, itu mengkosong, itu roh manis. Karena Roh Kudus sudah tidak tahu kain ke rumah Allah. Tapi kalau Roh Kudus, pamannya ini, itu anak kamu bermasalah. Sudah 1 tahun saya hidup. Saya cari Roh Kudus apa maksudnya, mau membela dari sisi saya ikut masuk. Tuhan bilang harus mengakui dosa. Gak ada saya bilang nama saya. Ya, waktu sudah Tuhan bilang sekarang Tuhan engkau telah memenuhi kegenapan janjiku, firman Allah. Aku tidak akan tinggalkan mereka. Aku akan urapi engkau. Aku akan memakai engkau dan tetap berjuang
Walaupun hadapi setan yang sedang menuju Anda, saya akan membela, saya akan tuntaskan selesai masalah anakmu. Saya akan tuntaskan kepada warga ini. Supaya penyembah berhala harus dihapuskan. Orang Mesir masih penyembah berhala. Kita orang Papua nomor 1. Anak-anak kita kasih jadi masalah yang kemudian kita penyembah berhala. Mau kasih salah pendeta. 1 tahun saya bergumul Tuhan. 1 tahun. Tapi Tuhan beri jawaban, kau sudah mengampuni. Bersebul dan kasuhan Tuhan. Roh tersundalam. Tapi kau sudah siap mengaku kepada anak-anak meminta ampun, maka aku tidak akan beranjak dari engkau. Dan aku tetap memakai engkau, dan kamu akan tetap diberkati untuk menolong orang lain. Dan kau akan lihat dengan mata kepalamu bahwa aku akan memerangi, aku akan patahkan setiap penyembah berhala, dan semua yang tidak bertobat mengalami kematian. Ini bicara tidak sombong. Jadi kalau kita punya Tuhan itu luar biasa. Cuma yang satu kita kalah, tidak mau mengaku dosa. Kita suka benar, ini yang salah. Roh Kudus melawan. Ketika dia salah, ampuni saya. Saya salah. Itu Roh Kudus suka tinggal dalam diri. Tapi kalau lari-lari, Roh Kudus tidak tinggal. Lalu damai sejahtera dengan iblis tepuk tangan. Maka itu saudara kasih, kita sedang mengalami praktek perubahan. Tadi saya sebut gereja-gereja berbentuk kelompok, gereja menghadapi masalah kehamilan dan sebagainya. Waktu saya baca ini Tuhan kasih ingat, pernah saya baca waktu saya dari rumah tempat tidurnya Oma Itar di Jayapura. Waktu saya tanya tempat, sudah ini ada satu tempat dia seperti biasa hotel di rumahnya anak-anak tinggal dengan anak saya. Saya baca satu buku mengingatkan rumah ini untuk melayani masalah. Lalu dalam hati kecil, apa Tuhan pun memberkati, dan saya mau seperti itu. Karena menyelesaikan masalah orang sekarang itu susah. Kasih dia akan naik tinggi, susah. Bila kalau kasih ke gereja, nanti tidak ada urusan. Mungkin saja orang Papua punya tabiat yang paling keras. Orang selalu orang biak, orang ayam malu, orang selalu paling keras. Kalau kita bicara segala macam bilang, yang punya firman Allah kita suka bicara. Tapi kalau orang Papua itu kenal Tuhan, dia bilang semua selesaikan dengan Tuhan, dan itu pasti akan kena. Itu orang Papua yang menjadi contoh yang baik. Saya ingin seperti itu. Ya, ini baru saya hadapi saya. Saya pikir-pikir, sudah Tuhan, aku menyerah supaya Tuhan kau pakai saya, kau buka jalan anak saya diberkati, sehingga keluarga kembali. Supaya orang-orang yang melihat setan iblis ini, mereka bilang, wah itu karena penghujatan itu terjadi di sana. Ya. Karena engkau sudah bereskan dengan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak bereskan dengan Tuhan, tidak bisa ada apa-apa. Ada suami istri, makanya cuma masalah minum mabuk. Aku tidak mau bertemu dengan kamu seumur hidup. Istri jadi pekabar terkenal. Khotbah beli Pace tunggu sampai terakhir. Pace bilang Mace Sulama jadi cari Mace yang baru. Kesaksian ini saya saksikan di mimbar yang kudus. Kebenaran itu saya dengar langsung dari Bapak yang segala macam. Terus Bapak bagaimana? Sudah. Tapi saya heran. Waktu Bapak yang sudah meninggal, dia tidak nikah. Baru dia datang. Orang kaget. Dia biasa datang untuk sampaikan salam. Karena suami saya yang saya cintai, dia menikah.
Saya pikir nikah model apa ini? Orang nikah sudah hidup bahagia sehat, ini tidak. Kasih pegang sampai sudah mati dulu, baru kembali antar bunga sampai kasar. Orang mati sudah tidak dengar salamnya. Saya heran, ada praktek-praktek ajaran yang tidak benar. Saya selalu tantang itu. Ajaran yang benar itu mengasihi bersama. Katanya nanti suami mengganggu pelayanan. Periksa pelayanan itu. Suami dia pulang Pentakosta di musuh. Dia menangis waktu saya melayani Desember. Dia menangis sampai katakan, anak pendeta, saya merasa firman itu untuk saya. Kenapa? Dan saya sendiri saksi mata. Hei orang Papua, jangan hidup seperti itu. Ketika sudah mencari masalah dan hidup, carilah solusi bagi hidup kebahagiaan. Karena anak-anak mendapatkan masa depan. Jangan ciptakan hal yang tidak baik. Ketika itu terjadi, maka anak-anakmu yang lahir nanti dia kembali karakter sama seperti Anda. Anda pernah tinggalkan bapakmu sampai dia mati, nanti saya lagi. Atau sebaliknya, Bapak meninggalkan karakter tidak baik. Ini saatnya Roh Kudus. Roh Kudus memotong segala cara kita supaya kita kembali bertobat, supaya hidup kita butuhkan harmonisnya. Kalau dulu Taman Eden sudah dapat keluar dari kematian, cuma yang menuju ke keturunan yang menuju ke zaman itu yang tidak, karena itu alat mati semua. Tapi turunan yang kemudian hidup, saya harus menjadi bagus. Karena Tuhan adalah Allah yang menjadikan kita manusia, laki-laki dan perempuan menurut kehendaknya, supaya kita mengenal diri. Itu sebabnya dia ingin supaya hadir, dia lahir, supaya ada ketegusan rumah tangga, supaya rumah tangga itu jangan lagi ada gap-gap, tapi kalau boleh supaya sama-sama di dalam Tuhan. Saudara, kalau dengar iblis dengar saya bicara, dia panas, dia marah. Tapi saya mau katakan, Anda yang praktek firman Allah, dia cuma marah saja. Begitu dia sampai dan bilang, jangan Yesus. Atau apa? Dalam nama Yesus, langsung berkata wudhu. Karena Anda berdiri di dalam dasar kebenaran Allah. Amin. Jadi Anda tidak menyerang sembarangan. Saya percaya roh ini sedang berkeliling dan mencari jalan dan membenci Anda yang dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau Anda punya kekuatan, langsung dia berhenti besok. Kiranya siang hari ini kita sebagai umat Tuhan menghadapi masalah-masalah. Perhatikan apa yang gagasan yang kami buat di Kabupaten Raja Ampat, supaya gereja Betel jangan bermasalah lagi. Karena memang kita akan menuju kepada masa perbaikan total GBGP Sultan Papua yang digelarkan di Kabupaten Raja Ampat. Kita salah satu tuan rumah yang akan menghadirkan semua. Sekarang di Sultan Papua sedang bentuk gelar BPD, dan saya mendengar informasi langsung. Dan salah masuk untuk menggelarkan GBGP menuju kepada masa depan yang indah. Ya, supaya saudara kasih kita menjadi orang yang terus berubah dan tidak lagi proses yang tadi saya sebut ada keambilan. Kalau Tuhan berkati, itu harus dibangun sebuah rumah. Teknisnya nanti Tuhan atur. Kalau orang-orang yang lain sudah mengerti itu, bagaimana penanganan sehingga keluar dari masalah. Di masalah itu suka dengar begitu. Kalau ada solusi kapan? Ya, tapi tidak mau korban. Nah ini yang susah. Makanya dengan firman Allah, kerajaan Allah itu harus kasih korban tantangan, korban sukarela, korban perpuluhan, korban
Ya. Gereja mau jalan perhatikan kasus 3.000 perpuluhan gembala pekerja dikasih supaya memperhatikan perkembangan pekerjaan Tuhan. Tidak mudah. Ya. Kalau saya tanya Bapak Markus sekarang, berapa biaya Tuhan? Pasti menangis. Tua-tua yang boleh rasa. Berapa biaya? Terus juga pikir Bapak klasis datang. Berapa biaya? Maaf, BPD. Yang lain besar. Tapi kalau kita sudah praktek yang saya bilang, tahu Yusuf, orang paling pintar. Jadi jangan dengar roh iblis orang lain bilang, kasih uang itu tuh nanti Bapak pendeta pakai dan sebagainya. Itu omong kosong. Pendeta itu harus bertobat. Segera kembali. Jangan melawan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berisi dengan raja, kekuatan nabi, kekuasaan, peluang di dalam untuk melebarkan kerajaan Allah. Harus bertobat. Saya harus keras. Karena banyak kali kita pikir pekerjaan itu gampang, ngomong DPD itu gampang, ngomong berlatut segampangnya. Padahal kita sendiri hamba Tuhan yang keropok, hamba Tuhan yang tidak tahu berkorban, hamba Tuhan yang tidak mengerti bagaimana pengolahannya. Lebih bagus segera bertobat supaya Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati jejak kita. Besok pelayanan pekerjaan Tuhan tidak menjadi masalah. KKR berjalan, terbitkan fasilitas Hotel Marriott, berkatalah turun, mau apa saja kepada, karena Allah telah melihat kita telah menyimpang kepada yang Allah. Praktek yang saya bilang, sudah teman. Jangan ragu-ragu ya. Tapi sekarang saya ya mulai dari kecil. Melihat perkara-perkara yang besar, mulai dari kecil. Anda melihat kelimpahan, lalu Anda belajar membuat kelimpahan lagi. Begitu Anda belajar berkembang, ditambah sampai luar bersih. Bila perlu umat yang datang dari rombongan datang, kalian datang dengan pesawat, saya kirim kalian dengan pesawat. Datang dengan kapal pulang, hamba motor pasti gembira. Amin. Anda suka seperti itu? Tuhan, umur 3.000 Tuhan, terserah. Ada banyak kalau korban satu yang kecil. Tapi nanti kalau mau korban besar, ya udah jadi seperti itu ada. Saya pas kawan saya di Gembala, saya praktek pemberian dari harta dan pemberian itu. Dan saya merasakan ketika memberi itu, yang kosong itu bisa datang. Dan saya bisa buat dia lakukan. Di hutan sadar tanah, air mata turun, sidang jemaat yang sekarang kasih tinggal dia, berikan contoh. Supaya ketika dia terkaca buat, bagi bilang benar ini, pertimbangan. Kau sudah diberkati, akan bilang, oh baru masa itu. Mari sudah. Dan ini yang Tuhan ajar saya. Roh Kudus mengajar kita untuk diberkati. Bukan jadi orang yang apa? Pengemis. Sudah mau selesai. Sudah dapat berapa ayat sudah. Kita baca dulu Matius 12 ayat itu. Radio kompeten terlalu banyak kaya dengan firman Tuhan. Mungkin double jabatan yang Tuhan kasih sama dia terlalu besar. Tapi semoga Anda bisa terima ya. Semoga Anda bisa terima. Ya. Mari kita baca Matius 12 ayat 12. Karena semua yang saya ceritakan tidak mungkin keluar dari firman Allah. Itu pengalaman hidup. Saya 20 tahun di bawah tangan bapak saya, di praktek pelayanan buka, lalu kemudian 10 tahun BPD, dan kemudian sekarang dengan Kuduskan. Firman Allah itu seringkali saya suka bicara begitu. Mari kita baca Matius 12 ayat 27 firman 29. Ayat 29 firman Tuhan. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya,
barulah dapat ia merampok rumah itu. Jadi kalau kita tidak ada persediaan hak kita, milik kita yang tadi kita bilang, perubahan Kabupaten Rajaan, perubahan Kota Sorong begini-begini, jadi harus terjadi. Tapi karena ketika kita orang percaya tidak mendapat sesuatu, ini jawabannya karena ada orang-orang kuat, artinya si iblis menguasai desa, menguasai kota itu, sehingga Anda tidak bisa merubah kejahatan kota. Ya, saya pernah melawan di perikanan, lalu saya bandingkan, saya jaga kembali lagi. Sampai Pak polisi peluk saya, Bapak jangan begitu. Ya, saya tidak suka. Ya, menurut saya. Tapi tidak tahu mungkin karena waktu itu kebutuhan saya dengan orang lain ada aja saya. Terima kasih aja. Dan sekarang saya dengar jadi lagi puji Tuhan. Jadi nggak sakit hati waktu saya dengar puji Tuhan. Ya, dan Tuhan bilang orang kuat si iblis ini dia kuasai dosa sehingga tidak bisa mengubah suara kejahatan. Dosa sama kota sama saja. Ketika orang dikuasai, kuat iblis menguasai, maka kota itu tidak berubah. Kota di daerah orang mabuk, kota menjadi tempat tidak nyaman seperti wilayah kerajaan seperti ini. Kalian sendiri di sini ada orang-orang kuat iblis, ada penyembah berhala yang masih belum dituntas, belum dibersih. Tuhan kasih ingat saya, harus dibayar tuntas, dikasih bersih. Percaya Yesus, percaya yang benar. Jangan percaya sebagian Yesus, sebagian berhala. Supaya ada kesembuhan, ada kedamaian. Ya? Ini. Jadi harus diikat itu. Tuhan harus ikatnya dengan darah Yesus. Setelah dilepaskan dalam nama Yesus. Supaya setan itu pergi. Ya. Tapi kalau kita belum kuasai orang-orang kuat tertentu, maka dia menjadi penyembah. Di jemaat saya ajar jemaat, jangan ada penyembah. Di sini kalau masih ada orang itu masih ada dan tidak pernah mengakui dosa, maka jemaat tetap ada dalam keadaan kekosongan. Ya saya suka masuk keras jemaat. Saya akan pelajari dan sedikit sampai tuntas habis hidup ini. Kalau saya sendiri langsung kena hukuman. Itu aja. Tapi kalau Anda kena hukuman. Ya, supaya buat iblis itu jangan menguasai kita. Karena iblis itu harus dibersihkan. Nah, saudara, jadi saya tadi katakan mengubah tempat keadaan penggembalaan, mengubah daerah yang kita kerjakan sekarang KKR. Itu kerjasama kita supaya tanah itu merupakan tanah milik Tuhan dan kita kembalikan selamat kepada Tuhan dan nanti orang-orang diselamatkan. Dan saya harap kita ambil bagian bersama, ya, supaya kita menolong, ya, dan tindakan itu tidak mudah. Perlu BPD membuat surat kepada pemerintah, Raja Ampat, kementerian dan lain-lain, lalu mengadakan ibadah KKR, dilaksanakan saja di tempat yang Tuhan sediakan. Itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kita sudah jejak beberapa tempat dan termasuk kalau kita sampai, kita melakukan kehendak Tuhan, maka itu pasti terjadi. Amin. Amin. Injil itu jangan terlambat, tidak bisa hilang. Kalau kita sudah kasih pemerintah, kita kasih segala. Pakai lapangan pun jadi. Hamba-hamba Tuhan pun tidak. Karena Tuhan bilang, kapan memberkati tanah Raja Ampat, kapan memberkati Blok-Blok, kita harus injak kaki, kita harus melakukan ibadah, kita harus berseru kepada Tuhan, supaya setan di situ mundur. Orang-orang di sana datang kepada Allah. Ini perjanjian Tuhan untuk kita. Jangan takut bila kita tidak ada modal. Jangan takut bila nanti mesti yang bersih dari sini dulu. Itu perbuatan orang lain.
Tapi kita tanya menuntut, kita berdoa kepada Allah, biarlah umat Tuhan kasih mujizat, Tuhan biayai, sehingga kita berangkat menuju ke sana itu fasilitas dari Allah, supaya orang dunia lihat dulu, oh, apa itu? Ya, kuasa Tuhan, supaya dia bisa berubah. Amin. Kalau kita sekarang mulai berubah, orang akan berubah. Jadi kita baru kecil-kecil berubah. Kita tadi saya bilang jasmani rohani. Ada orang bikin kaya, tidak perlu pemerintah. Ada keluarga. Kamu siapa? Gereja lain. Siapa? Bikin kaki. Tidak hargai pemerintah. Kakak yang kita bikin pemerintah. Saya bisa gembala gimana? Jangan anggap itu kecil. Kalau saya bikin sama pemerintah, itu saja. Dan saya percaya dalam hati Anda sudah ada rasa mampu mempersiapkan kita menggunakan. Ya, bulan Mei, Juni semua melakukan doa, berdoa puasa sampai malam suntuk. Gilirannya saya akan atur jadwal, kaum pemuda, kaum bapak, kita rela mengambil komitmen Tuhan dalam 1 bulan penuh untuk menjalani KKR. Dan siapa yang mengikuti, kita akan memberkati. Orang lain datang kepada Tuhan, saudara mendapat berkat dari Allah. Bukan saya Bapak Pendeta sendiri. Saya hanya diberikan kasih karunia supaya kita bergumul memenangkan daerah itu bagi berdirinya gereja Tuhan. Amin. Misal sudah berdiri, Waisai sudah ada, di Salamati, Batanta perlu berdiri, supaya kita menggenapi perjalanan orang rohani. Mereka berdiri, mereka mengatakan Injil, mulai dari Pulau Sorong, mereka menjatuhkan kali, berdirilah, berdirilah, ratusan berberdiri. Tapi pemimpin sekarang pemalas semua. Gereja makin hari kecil, pecah-pecah. Kalau mau tambah dengan kerja itu dulu, Bapak dulu, Bapak tidak tahu. Tuhan dia cari jiwa, melebarkan gereja supaya aku datang. Tuhan dia, hamba itu sendiri masuk ke dalam kau telah berbuat kepada Allah. Amin. Jadi jemaat jangan bilang itu Bapak Pendeta kreasi saja, tapi mari saya siap juga mengambil bagian supaya ada perubahan di desa sana. Ya, ajaran yang sampai kepada Anda, perhatikan supaya perubahan, supaya setan yang tadi menjadi sebab itu lama-lama dia bilang, aduh, tuh bikin orang ini tidak jalan, tuh bikin orang ini tidak ada apa-apa. Tapi ternyata Tuhan memberkati mereka, pemerintah mulai memberkati mereka. Mereka jadi bingung. Rasul Paulus bilang, ketika mereka sadar, aku tidak penjarakan kamu, tapi aku baiki kamu untuk masuk dalam bagian yang terus. Itu sistem yang total. Yang melawan ini ikut dia pikiran ini. Nanti saat semua sudah berdoa, saya bisa kembali bertobat mulai dari. Jadi saya bukan hamba Tuhan kali ini. Mari kita ingat satu ayat terakhir. Kisah Rasul 8 ayat 6 sampai 8 ayat terakhir. Luar biasa ya. Kenapa saya suara keras karena tadi masalah penggeseran hak kita ini seperti orang gampang begitu. Ya padahal itu hak saya. Kisah Rasul pasal 8 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8 firman Tuhan. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan keluar tadi dengan suara roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Saudara tahu orang lari dengan suara keras lari.
ketika Tuhan ada dia tidak mampu. Nanti ini terjadi. Dia melawan tapi tidak bisa, hanya betul suara keras langsung hilang sendiri. Saya suka lihat seperti itu. Saya beri juga. Ketika ada begitu keras dan tiba-tiba lari begitu. Berarti ada Yesus dalam hidup ada. Tapi kalau pelan-pelan, oh ya sudah. Jangan. Tidak boleh sahabat dengan dia. Benar dia surat kata dia, pergi sudah dalam nama Yesus. Ya itu bukan dia sebenarnya. Ya. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Jadi roh ini yang bikin ganggu-ganggu kita. Para kepala tadi nasihat jaga itu supaya kawanan rumah selamat. Wilayah kerja, mari tadi saya sudah kasih komitmen supaya kota itu menjadi senang. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan. Filipus diutus ke Samaria, yang memberitakan Mesias kebenaran di sana. Ketika yang berada di sana, yang menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengusir roh-roh jahat di kota Samaria. Kota itu penuh Samaria, penuh sukacita. Itu artinya kita sekarang harus memberikan jawaban tentang masalah dosa. Kota yang ada di Pergamus, yang ada di Sidon, segala itu harus diikat dengan sahabat. Bila dunia hari dengan bekerja keras, persetan dalam nama Yesus, setan lari pergi. Ya, waktu kami mau masuk saya mau akhiri kesaksian. Di Samate ini dulu belum ada gereja. Saya dengan adik praktek, saya tinggal 3 bulan ini. Waktu itu di kota ini ada seorang anak gila, perempuan wanita. Setiap kali saya datang di sini perjalanan berproses. Begitu saya sampai ke sana, dia sebut saya. Tidak. Tapi dia suka ikut saya. Saya berhenti, dia berhenti. Saya berbuka, dia kata apa? Ini orang harus kita. Tapi dia jaga jarak. Dia jaga jarak. Setelah saya melihat mobil, dia bertanya. Untung kalau saya mengerti bahasa ini sekarang, mungkin waktu itu sudah. Ini terus terang saya percaya kenyataan. Apakah dia bertanya sudah setan dalam nafsu waktu itu, pikiran saya ada itu. Karena dia masih suci. Jangan-jangan nanti orang keluar bilang saya mau berkosa atau apa. Waktu itu sama dia sekarang dalam. Hanya saya tidak lakukan itu. Padahal saya kepingin supaya roh itu harus terlepas. Karena setiap kali saya ada di Samate, dia suka datang dan dia jemput. Saya bersama kembali, saya bersama. Saya cinta tercucu saya, tapi dia sudah meninggal. Ya, kita harus perhatikan. Roh Tuhan menjaga kehidupan kita supaya kita harus bebas, kita memiliki sesuatu, dan kita harus melakukan firman Allah untuk perkembangan pekerjaan. Ketika ada hal-hal seperti itu harus dilakukan dengan tegas supaya diusir, lalu orang-orang di tempat ini akan memuliakan Tuhan. Dan mereka akan katakan Yesus yang kita sembah itu Yesus yang luar biasa. Amin. Yesus itu mempelai yang raja-raja, karena kepala jemaat seluruhnya mempraktekkan firman Allah, hidupnya dijaga dengan baik dengan perjuangan. Maka orang-orang Samate, orang-orang yang dimasukkan iblis setan itu, mereka akan bertobat dan mereka mengatakan betul penginjilan Rasul itu, segala penyakit sudah pergi. Jadi kami mau datang bertobat karena kerajaan Allah. Saya tidak mau pekerjaan saya jadi sia-sia. Saya mau melayani diri untuk adik-adik saya, supaya kita lepaskan orang-orang dari jeratan-jeratan masalah, supaya hak kita kembali. Allah memberkati gereja ini, Allah memberkati semua jemaat,
Dan akhirnya kita muncul di masa yang Tuhan menyenangkan seperti Filipus. Pekerjaan terbuka. Kita buka lagi, orang lain dengar. Mari semua. Jangan kita kasih kesempatan iblis. Persatuan merupakan kesempatan. Pertemuan merupakan kesempatan supaya yang terikat itu tolong diperiksa. Tapi ini dia saudara saya kalau dia periksa. Kalau dia tidak membela kepada Tuhan, periksa dulu. Supaya Anda jangan tinggal terus. Kalau dia tinggal terus, bisa lagi. Akhirnya masyarakat berubah. Orang saya. Jadi di bawah ada dia. Jangan diam dia. Periksa. Saya punya di mata saya. Paling takut apalagi yang sudah salah-salah. Selama Anda tidak ada masalah, Anda tidak dipercaya. Maka kepada Tuhan, bukan. Tapi kau juga adalah jemaat. Supaya jemaat saya ketemu kalian ketemu di gereja. Bagaimana? Semua sudah sehat. Ya. Akhirnya gereja tak sesat. Dan kalau gereja masih kurang-kurang, periksa majelis, periksa aturan umat semua, diperiksa maka itu saya gelar. Bulan sistem pembaruan, Allah menjaga kapasitas pelayanan kita supaya jangan ada penyembahan berhala. Majelis dan semua harus bersih, total, takut lapar mati. Gereja diberkati, uang akan tiba di gereja, lalu gereja memberkati, dan pekerjaan Tuhan tidaklah lagi pergi penyembahan yang lain-lain. Kalau Tuhan sudah berkati kita, pemerintah berkati kita, maka nama Tuhan dipermuliakan. Saya tidak mau cerita berkat untuk Anda. Nanti kalau ada dengar, puji Tuhan. Lebih bagus cerita praktek ini dulu. Kalau ada praktek, berkat sudah tinggal di belakang. Tinggal dia mundur. Lalu Anda gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Kalau mau supaya kita memberi jawaban, kita memberikan kemenangan, kita memberi kepuasan rohani, terutama bagi gembala kepada umat, dan bagaimana kita ada di tengah masyarakat sehingga bisa berubah. Allah pakai kita untuk berubah orang lain. Kalau kita sudah berubah, maka orang lain akan berubah. Kita siapkan hati menerima kegunaan darah. Kita akan menyanyi semuanya musik. Ditentukan oleh keadaan gereja lokal tersebut. Setelah itu diberi istirahat dan dapat diangkat kembali lagi. Demikian itulah sesuatu yang saya sampaikan, kriteria bagi seluruh yang duduk dan menjabat sebagai kaum bapa maupun kaum ibu dan anak ke depan. Demikian. Bagaimana sambutannya?